Halo sobat, selamat kembali di channel YouTube aku di Mintan. Kali ini saya mau tes di gaming lagi guys. Sebelumnya saya sering pakai GTX 1650 saya karena baru saja selesai diperbaiki. Kali ini saya mau tes di gaming lagi pakai GTX 1650 ini guys. Nah, di sini saya sudah jalankan PC-nya guys ya, sudah nyalakan. Jadi sebentar tinggal langsung tes aja. Sebentar kita tinggal cek saja spek-spek di CPU Z dan GPU Z. Nah, sekarang saya mau kasih jelaskan dulu lagi di sini spek apa yang saya pakai untuk tes di gaming kali ini guys. Oke, untuk speknya di sini saya pakai GTX 1650 4GB DDR5 ya, versi DDR5 guys ya, bukan DDR6, karena ada dua versi GTX 1650 nya, ada DDR5 dan DDR6. Yang saya pakai sini adalah DDR5 mereknya Galax. Kemudian prosesornya pakai Core i7 4790 guys. RAM-nya 2 keping DDR3 8GB kali 2, jadi totalnya 16GB guys. RAM-nya merek Hynix. Kemudian harddisk saya pakai harddisk WD 1 TB untuk cukuplah untuk game guys ya. Kemudian SSD saya pakai PNY 240 GB guys. Terus PSU nya itu ya, PSU nya sudah lama saya pakai, saya sudah sering gonta ganti. Itu saya pakai PSU Aircool 500 watt. Nah, itu saja guys untuk spek yang saya pakai untuk tes di gaming kali ini. Buat kalian yang mau detail spesifikasi lebih lengkap, silahkan cek saja di deskripsi. Di situ saya sertakan link pembelian. Silahkan masukkan di keranjang kalian untuk ngecek berapa biaya kalau dikeluarkan untuk rakit PC seperti ini. Now kita akan cek speknya dulu di GPU Z dan CPU Z untuk prosesor dan VGA nya guys. Prosesornya Core i7 4790 punya TDP 84 watt, punya 4 core dan 8 threads. Kemudian untuk kecepatannya di 3,60 GHz. Silahkan kalian lihat di sini saya tampilkan CPU Z-nya. Dan untuk VGA nya itu GTX 1650 punya 4 GB VRAM DDR5, bus widthnya 128, bandwidthnya di 128, dan untuk clock speednya dia di 1485 guys. Nah, itu saja untuk spek keduanya, dan sekarang saya langsung mau tes di gaming aja guys. Nah, tes di gaming kali ini seperti biasa kita akan tes seperti ini saja guys. Jadi sini ada wattmeter untuk mengecek berapa daya yang dikeluarkan untuk tes di gaming kali ini. Oh ya, dan tes di gaming kali ini tuh saya akan tidak akan memaksakan di gamenya. Misalkan saya harus kasih rata kanan semua, tidak. Saya cari porsi yang cukup, yang pas gitu guys. Tidak semua game saya setting rata kanan. Mungkin ada beberapa game, tapi ada juga yang tidak perlu saya rata kanan guys ya, yang ya saya kasih porsi yang secukupnya untuk komponen PC ini gitu guys ya. Jadi tidak perlu saya setting high semua game, saya sesuaikan dengan kemampuan PC nya sehingga menghasilkan gameplay yang cukup enak dimainkan guys ya, menggunakan prosesor ini dan VGA GTX 1650 ini guys. Oke, langsung saja kita record game seperti ini. Tidak perlu saya screen recording ya, screen recording nanti. Sekarang saya tidak mau screen recording, saya screen seperti ini saja guys ya, supaya kita bisa lihat daya yang dikeluarkan, daya yang dipakai saat tes di gaming. Oke, mari kita langsung tes game. Oke, untuk game pertama di sini yang saya uji adalah GTA 5 guys. GTA 5 settingannya saya kasih di grafik resolusi 1920x80 di kualitas high guys ya, high. Oke, efficiency off. Kalian lihat kinerja GPU nya di 60-an persen, CPU nya cuma di 50 persenan, FPS nya di 80-an guys ya. Ini kinerja GPU dan CPU nya berimbang guys ya, jadi FPS yang dihasilnya pun di 80-an dan sangat nyaman ya guys ya. It's not problem di sini, tidak ada masalah.
FPS nya di atas 60, jadi pasti mainnya nyaman guys, enak. Oke, game berikutnya sih saya main The Witcher 3 ya. Untuk The Witcher 3 di sini kita cek dulu settingannya, grafik di kualitas high 1920 1080 efficiency off, FPS di 60-an guys ya. Kinerja GPU 100%, CPU di 50%an sampai 80 paling tinggi. Game lancar ya, lancar game. Aduh, lampunya mati guys ya. Tidak apa, kita lanjut. Kita potong. Oke, game berikutnya di sini saya main game Cyberpunk 2077 dan untuk settingannya di sini resolusi 1920x80, grafik di sini saya kasih kualitas medium aja guys, medium. Ray tracing ini off ya guys ya. Kalau ada yang komen itu Cyberpunk 2077 nya diaktifkan nggak? Ray tracingnya saya kasih off ya guys ya. Kalau kasih on itu kecuali VGA nya mendukung guys ya, dan prosesornya. Jadi sini saya kasih off. Oke, jadi di sini kualitas medium di 1920x1080 guys. Untuk game Cyberpunk 2077. Alhasil FPS-nya di 40-an guys ya. GPU di 90% dan CPU di 60%-an. FPS di 40-an. Wattnya 170-an guys ya. Waduh. Oke guys, game berikutnya Forza Horizon 5 guys. Di sini settingannya, waduh, mana musuhnya, mana kursornya? Oke, kurs di sini video resolusi 1920x1080 dan grafik kualitas high guys. Kualitas high 1920x1080. Kinerja GPU sudah 90%, CPU di 60, FPS-nya di 60-an guys. FPS di 80-an guys ya. Ini kita balapan malam-malam guys ya. Ini 1920x1080 kualitas high, lancar, no problem. Lanjut saya main game Elden Ring guys.
Elden Ring di sini settingan grafik harus high, resolusi 1920 x 1080 guys ya, dan kualitas grafik high. Oke, kinerja GPU 90%, CPU cuma di 50, FPS nya 50. Kita keluar, di luar baru nampak FPS nya turun di 40-an guys ya, tapi kalau dalam ruangan tadi tuh di 50-an. Kalau sudah keluar sini itu FPS nya turun di 40-an guys, tapi tidak turun parah, paling di 40-an guys. Oke, game berikutnya di sini saya main game Spider-Man Miles Morales. Kinerja GPU 90%, CPU di 60%, FPS di 80. Wow. Untuk settingan grafik di sini resolusi 1920 x 1080 guys ya. Kemudian kualitas grafik saya kasih medium saja guys. Medium sudah cukup. Ya, kita main aman. Kemudian medium, dan efek-efeknya saya off kan. Oke, saya rasa sudah cukup ya guys. Nggak perlu pakai efek-efek. Wih, oke, lancar guys ya, tidak ada masalah ngedrop FPS atau stuttering itu nggak ada guys ya, jadi lancar di atas 50 FPS kan guys. Wih, mantap nih guys. Kinerja GPU pun di 90%an guys ya. Prosesor cuma di 70-an paling tinggi guys ya. Kita turun di sini. Aman sih guys. Mantul. Untuk Spider-Man Miles Morales guys ya. Lanjut, di sini saya main game God of War guys ya. Settingan display 1920 x 1080, kualitas grafik original. Oke, cukup. Wattnya di 190. Kinerja GPU sudah 100% dan CPU juga begitu. Jadi ini kedua komponen kita, VGA dan prosesornya, benar-benar di push. Oke, yang berikutnya di sini saya main game RDR2. Settingan grafik di sini untuk resolusi 1920 x 1080, kualitas grafik di medium ya guys ya, resolusi 1920 x 1080, kemudian kualitas grafik di medium, cukup di medium saja guys ya. Nah, di sini bisa saya up di 1920 x 1080 dan FPS di 50-an guys ya.
kemudian GPU 99% dan CPU di 85%. Ini untuk game RDR 2. Oke, game berikutnya sini saya main Tekken 8 guys. Dan Tekken 8 di sini untuk grafik setting saya kasih medium di 1920, kasih 1080 efficiency off. Medium guys ya. Oke, render scale di 80. Oke, kita langsung ke Oke guys, game berikutnya sih saya main game Ghost of Tsushima guys. Dan untuk settingan display 1600 kali 900 ya guys ya. Kemudian grafik di sini saya kasih medium semua guys. Tapi efek-efeknya saya off kan guys ya. Demi kelancaran gaming. Display juga karena kelancaran gaming saya ingin di 1600 kali 9900 ya di resolusinya. Oke, kita langsung ke in game saja. Oke, GPU di 90%, CPU di 40%, FPS di 50-an. Oke, game berikutnya di sini saya main game PUBG Steam
settingan di sini saya kasih 1920 ke 1080 untuk resolusi, kemudian grafik cukup medium saja guys ya. Oke. Mana nih, nggak ada ya. Oke, saya cari unlimited untuk FPS nya, sudahlah. Oke, kita langsung play saja. Lanjut, di sini saya main game Genshin Impact. Settingan grafik di sini kita kasih high guys ya. Oke, efficiency off. Oke, ini sudah kualitas high rata kanan nih guys ya. Efisiensinya sampai saya off kan. Kinerja GPU di 60%, CPU cuma di 30 sampai 20% lah. FPS di 60. What's the hurry? Bet you can't keep up with me. Saya rasa Genshin Impact mulus ya, mulus sangat. Oke, game berikutnya saya main game Wuthering Wave guys. Di sini game Wuthering Wave-nya saya kasih di settingan grafik 1920 ke 1080 di kualitas medium, dan efek-efeknya saya off kan. Coba kita kasih di advance saja, low, advance, berarti di kualitas high guys ya. Ini high sih, ini high. Oke, high, kualitas high, efek-efeknya off kan saja biar nggak ada beban. Oke, cukup guys ya, kualitas high tapi efeknya off. Dan FPS dapatnya di 40-50an, kinerja GPU 70%, CPU di 40-an lah guys ya. Sudah cukup mantap untuk Wuthering Wave ya, di kualitas high. Wattnya 150-an guys ya. Aduh. Oke, game berikutnya sini saya main game Zenless Zero guys ya. Untuk settingan di sini grafik saya kasih 1920 x 1080, kemudian kualitasnya high guys ya. Kualitas high di sini, high semua guys ya. High. FPS saya kasih unlimited guys ya. Vertical sensi ini di off saja, vertical sensinya. Kemudian ini rendering, anti ceiling dan lain-lain ini saya on guys ya.
Oke, kita kembali ke game. FPS nya di atas 60-an guys. Kinerja GPU 3 di GPU di mana nih? 90% dan CPU cuman 40 guys, 40%-an. Nice. Mulus banget guys ya, main Dender Zero. Perfect. Oke, itu dia tadi hasil testi gamingnya guys ya. GTX 1650 4GB DDR5 mendapat gandengan terbaiknya, yaitu prosesor Core i7 4790. Alhasil gamenya cukup memuaskan, sangat memuaskan sih menurut saya. Memakai prosesor Core i7 4790 ini digandeng dengan GTX 1650 ini guys. Jadi hasil GT gamenya cukup enak, cukup mantap saya mainkan guys ya. Dan itu saja, nanti kita lanjut lagi guys ya, testi gaming berikutnya. Buat kalian yang mau check out settingan PC seperti ini, silahkan kalian cek saja di deskripsi guys ya. Untuk link VGA GTX ya, mohon maaf ya guys ya, itu kalian bisa cari sendiri aja guys, karena saya juga belinya second, cuma satu-satunya, jadi tidak ada link spesifik untuk penjual VGA. Bisa kalian cari sendiri di pasar-pasar, di marketplace untuk beli VGA bekas ya guys ya. Banyak situ GTX 1650 guys ya, mau yang DDR6 ataupun yang DDR5 guys ya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan tetap main game PC.